Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darari Farhan Karza, berasal dari Prodi Akuntansi. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang apa saja tantangan investasi asing di Indonesia. Tantangan investor asing di Indonesia. Pengertian investor. Investor adalah individu, sekelompok orang atau perusahaan yang melakukan penanaman sejumlah modal. Aktivitas menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Mereka mengharapkan keuntungan atau imbal hasil dari aktivitas investasi yang sudah dilakukan. Tujuan dari penanaman modal atau investor adalah mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan jumlah imbal hasil. Secara umum, beberapa tujuan keuangan yang ingin dicapai para investor adalah mempersiapkan tabungan pensiun, menambah pundi-pundi kekayaan, atau mempersiapkan dana pendidikan. Dalam melakukan kegiatan investasi, seorang investor sepatutnya sudah memahami bahwa semakin kecil risiko sebuah instrumen investasi, semakin kecil pula keuntungan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar risiko investasi, semakin besar pula keuntungannya. Keuntungan berinvestasi di Indonesia bagi investor asing. 1. Sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak perlu ditanyakan dan diragukan lagi, baik dalam sektor pertambangan, seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam yang melimpah dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, stabilitas politik yang baik. Indonesia merupakan negara yang terus bangkit menjadi negara yang stabil sejak terjadinya reformasi di bidang politik sejak tahun 1998. Ketiga, secara demografis, Indonesia akan mengalami pergeseran bentuk struktur yang nantinya akan terjadi lonjakan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang memiliki dan didominasi usia yang produktif, yang lebih terampil dan juga dalam kegiatan bekerja. 4. Peran global Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam membangun hubungan bilateral maupun internasional. Kekurangan berinvestasi di Indonesia bagi investor asing. 1. Undang-undang ketenagakerjaan bersifat kaku dengan aturan tentang memperkerjakan dan memecat yang dianggap memberatkan bisnis. 2. Bentang regulasi juga bisa menjadi penghalang. Misalnya, beberapa impor yang diperlukan untuk pembuatan memerlukan surat dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya dikeluarkan dalam waktu maksimal 5 hari, tetapi biasanya membutuhkan 3 hingga 6 bulan atau lebih. Ketiga, sejarah nasionalisme ekonomi, seperti yang diilustrasikan oleh daftar negatif investasi atau yang biasa disebut DNI, pemerintah yang membatasi kepemilikan asing di bidang-bidang mulai dari pembuatan bir hingga penambangan, telekomunikasi hingga pendidikan. Yang keempat, sektor manufaktur Indonesia terputus dari rantai pasokan global, menurut Bank Dunia. Tantangan berinvestasi di Indonesia bagi investor asing. Pertama, aturan di Indonesia seringkali tak jelas. Kebijakan di Indonesia dinilai sering tak jelas dan samar-samar, dan butuh waktu yang lama untuk mencari tahu dan mengimplementasikannya. Tutur partner dari lembaga hukum Ashurst di Singapura itu bisa mempersulit untuk perencanaan strategi investasi. Kedua, aturan dinilai cepat berubah. Pemerintah Indonesia dianggap sering mengubah aturan secara tiba-tiba dan menimbulkan ketidakpastian. Pada Juli, contohnya, pemerintah menaikkan tarif pajak impor untuk 1.000 produk. Yang ketiga, pembuatan kebijakan dianggap terkadang fokus pada kepentingan nasional. Berdasarkan keterangan dan pengalaman dari beberapa perusahaan, pejabat pemerintah dinilai menekankan pada kebijakan ekonomi nasional. Yang keempat, persoalan buruh Indonesia yang ingin mempercepat investasi di sektor manufaktur.
pembangunan pabrik, industri, dan semacamnya. Beberapa perusahaan mengatakan hal itu membutuhkan lebih banyak lagi investasi di sisi sumber daya manusia. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.